Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Suryandani dengan NIM 415191200075. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Ramayanti, Eskom MT. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai DVS, BVS, agency list, ataupun not atau vertex. Nah, untuk mencari DVS atau BVS, yaitu algoritma, yaitu shortcut-nya, saya akan membahasnya secara detail dan mendalam sebagai studi kasus atau soal dari UAS saya. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, jangan lupa tonton video berikut ini ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Suryandani dengan NIM 415191200075, jurusan Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video mengenai shortcut algoritma DVS, BVS, agency list, not dan lainnya. Pada video kali ini diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas UAS, yaitu pada mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Ramayanti, Eskom MT. Terdapat 4 poin proyek UAS yang harus saya penuhi pada video kali ini, yaitu pertama, membuat grafik shortcut algoritma DVS dan BVS, menentukan agency list-nya, menentukan not dari algoritmanya, membuat PowerPoint-nya dan videonya. Next, yaitu DVS dan BVS, yaitu membuat grafik, menentukan agency list dan not-notnya. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai BVS, DVS, agency list dan lainnya, pasti kita harus mengetahui dulu ya definisi-definisinya dan pengertian-pengertiannya. Beberapa pengertian penting yang harus kita ketahui. Pertama yaitu BVS. BVS ini biasanya saya menyebutnya dengan melebar. Nah, di sini saya tandai huruf B agar saya mudah mengingat, yaitu BVS melebar, B melebar. Nah, kita menggunakan FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk, dia akan pertama kali juga keluar. Yaitu BVS ini metode transversing yang digunakan dalam grafik. Nah, ini menggunakan antrian ya, Q, untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. Nah, metode ini ditekankan pada simpul grafik yang suatu simpul dipilih pada awalnya, kemudian dikunjungi dan ditandai. Nah, di sini ada algoritmanya, yaitu algoritmanya simpul, yaitu salah satu simpul saya indikasikan dengan V. Kunjungi simpul V, yaitu setelah kunjungi simpul V, kita kunjungi nih semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Misalnya ini V, kita kunjungi yang simpul bertetangga dengan V, baru setelah itu kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Nah, demikian seterusnya. Next, kita masuk ke DVS. DVS itu depth search, yaitu mendalam, D. Saya indikasikannya dengan D ya, D mendalam agar mudah mengingat. Kalau tadi kan DVS itu melebar, DVS itu mendalam. Nah, kalau DVS ini kita menggunakan LIFO, yaitu last in first out. Yang terakhir masuk itu pertama kali keluar. Nah, kalau misalnya metode dari DVS, metode traverse dari deep first search ini kita menggunakan stack. Kalau misalnya tadi kita menggunakan queue atau antrian di BVS, nah kalau di DVS ini kita menggunakan stack. Nah, stack ini untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. Nah, DVS ini berbasis tepi ya, bekerja secara rekursif di mana simpul dieksplorasi di sepanjang jalur atau tepi. Nah, di sini ada algoritmanya. Algoritmanya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita indikasikan dengan salah satu simpul itu dengan simpul V. Kunjungi simpul V, kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V, sama ya. Terus ulangi DVS mulai dari simpul W. Nah, next, ketika mencapai simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi. Pencarian dirunut balik atau backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Next. Nah, di sini ada grafik perbandingan atau tabel perbandingan dari BVS dan DVS. Nah, di sini kita bisa baca yaitu dasarnya itu kalau BVS berbasis vertex, kalau DVS berbasis tepi.
tadi yang sudah saya jelaskan, DVS itu antre atau queue, DVS itu tumpukan atau stack. Kalau DVS itu tidak efisien, kalau DVS beberapa memang efisien ya. Kalau DVS itu melebar ya, lebar dan pendek. Kalau DVS mendalam yaitu sempit dan panjang. Nah, biasanya vertex yang belum dikunjungi tertua dieksplorasi pada awalnya menggunakan FIFO. Kalau si DVS menggunakan DIFO, vertex di sepanjang tepi dieksplorasi di awal. Nah, kalau optimalitasnya itu optimal untuk menemukan jarak terdekat, bukan biaya ya. Kalau DVS tidak maksimal, nah aplikasinya itu memeriksa grafik di party, komponen yang terhubung dan jalur terpendek yang ada dalam grafik. Nah, kalau DVS ini memeriksa grafik terhubung dua sisi, grafik terhubung kuat, grafik asiklik, dan urutan topologi. Oke, kita next ke pengertian dari graph. Graph itu didefinisikan oleh himpunan vertex dan himpunan sisi. Jadi ibaratnya itu graph itu sebuah himpunan, ada himpunan vertex dan himpunan sisi atau edge. Nah, keterhubungan antara vertex biasanya untuk suatu graph itu digunakan notasi matematis. Vertex menyatakan entitas data dan sisi menyatakan G, yaitu vertex dan edge, di mana G itu graph, yaitu V itu simpul atau vertex atau node atau titik, H itu busur atau edge atau arch. Next, kita masuk ke agency list. Pengertian agency list. Dalam teori graph, agency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graph sebagai suatu senarai. Nah, ini kan vertex ya, vertex. Nah, ini yang sudah dijelaskan yaitu ini adalah sisi atau busur ya. Kita biasanya menyebutnya itu edge atau sisi ya biasanya. Nah, kalau misalnya agency list itu representasi dari seluruh sisinya nih. Misalnya di vertex A ya, ini ada senarai AB, AC, BC. Nah, ini ada vertex A. Nah, ini agency listnya itu sisi-sisi dari A itu ada B dan C. Nah, kalau B itu ada A dan C. Kalau misalnya C itu A dan B. Nah, agency list intinya sisi-sisi pada vertex ya ini. Next. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut dari DVS dan DVS, biasanya kita harus menentukan dulu agency listnya untuk mempermudah kita nantinya dalam menentukan shortcut dari algoritma DVS atau DVS. Nah, di sini ada sebuah maps ya. Maps ini di wilayah daerah Jawa Tengah. Kalau yang kita lihat dalam soal UAS saya, ada beberapa node-node atau vertex sebagai wilayah di daerah Jawa Tengah. Nah, pertama kita harus menentukan agency list dari maps ini. Nah, agency listnya bisa kita lihat ya. Dari mapsnya kita copy dulu agar mempermudah kita dalam nantinya. Kita copy dulu supaya nanti kita bisa agak mempermudah ya. Kita coba start, kita menentukan agency listnya dulu ya. Nah, di sini kita tandai untuk mempermudah. Nah, di sini pertama saya ambil Brebes dahulu. Brebes ini agency listnya, sisi-sisinya ada Tegal, ada Selawi. Nah, kalau misalnya Tegal itu ada Malang, ada Selawi, ada Brebes ya. Nah, kalau misalnya Selawi ini ada ke Tegal, nih ke Tegal, ada ke Brebes, ada Purwokerto. Nah, kalau misalnya agency list ini saya buat sesuai abjad. Contohnya adalah, nah di sini sesuai abjad. Sorry, kita ke next tadi. Nah, sesuai abjad ya. Ini kan saya Brebes nih, misalnya Brebes. Nah, misalnya adalah Brebes. Brebes itu kan ada Tegal dan Selawi ya. Saya sesuai urutan sesuai abjad yaitu Selawi, Tegal. Next ada Tegal. Tegal ini ada Brebes, ada Pemalang, ada Selawi. Nah, Selawi ini ada Brebes, ada Purwokerto, ada Tegal. Purwokerto next itu ada Cilacap,
ada Kebumen, ada Kroya nih, Kebumen, Kroya, ada Purbalingga, ada Slawi. Nah, kalau misalnya Cilacap ini ada 2 H, yaitu ada Kroya, ada Purwokerto. Di Kroya ini ada Cilacap, ada Kebumen, ada ke Purwokerto. Nah, Kebumen ini ada Kroya, nih ke Kroya. Terus ada ke Purwokerto, ada ke Purworejo. Nah, terus next ada Purworejo itu ada ke Kebumen, ada ke Magelang. Nah, Magelang ini ada ke Boyolali, ini Boyolali. Ada ke Purworejo, ini Purworejo. Ada ke Temanggung, ada ke Wonosobo. Nah, next Wonosobo nih, ada ke Banjarnegara, ada ke Magelang, ada ke Temanggung, ada Banjarnegara. Banjarnegara ini ada yang ke Purbalingga, ada yang ke Wonosobo. Terus Purbalingga ini ada yang ke Banjarnegara, ada yang ke Pemalang, ada yang ke Purwokerto. Pemalang ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Purbalingga, ada yang ke Tegal. Pekalongan ini di sini. Nah, ini agensi listnya ada yang ke Kendal, ada yang ke Pemalang. Nah, kalau misalnya Kendal ini ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Semarang, ada yang ke Temanggung. Nah, Semarang agensi listnya itu ada ke Demak, terus ke Kendal, ke Salatiga, terus Demak. Di Demak itu ada ke Kudus, ada ke Purwodadi, ada ke Semarang. Kudus ini ada ke Demak, ada ke Purwodadi, ada ke Rembang. Nah, Rembang ini ada ke Blora, ada ke Kudus. Blora ini ada ke Purwodadi ada ke Rembang, ada ke Sragen. Nah, Purwodadi ini ada yang ke Blora, ada yang ke Demak, ada yang ke Kudus, ada yang ke Solo. Nah, Solo ini ada yang ke Boyolali, ada yang ke Purwodadi, ada yang ke Sragen, ada yang ke Sukoharjo. Next Boyolali itu ada yang ke Klaten, ke Magelang, ke Salatiga, ada yang ke Solo. Nah, kalau Klaten ini hanya ke Boyolali, sisinya itu hanya ke Boyolali. Nah, kalau misalnya Salatiga itu ada di agensi listnya ada di Boyolali, ada yang ke Semarang, ada yang ke Temanggung. Temanggung itu ada yang ke Kendal, ada yang ke Magelang, ada yang ke Salatiga, ada yang ke Wonosobo. Nah, Sragen itu ada yang ke Blora, ada yang ke Solo. Nah, Sukoharjo itu ada yang ke Solo, ada yang ke Wonogiri. Nah, kalau Wonogiri hanya ke Sukoharjo. Berarti di sini ada total 29 vertex atau node. Nah, di sini ada agensi listnya yang sudah saya jelaskan tadi. Melalui ini ada tadi saya coret beberapa. Jadi intinya adalah misalnya kita ambil di Klaten. Nah, Klaten ini dia sisinya itu hanya ke Boyolali, ya. Nah, contoh lagi misalnya adalah Rembang. Rembang ini kan ada sisinya atau agensi listnya itu ada yang ke Blora, ada yang Kudus. Nah, gitu. Begitupun ke vertex lainnya. Jadi untuk menentukan agensi listnya kita bisa lihat dulu nih sisi-sisi, misalnya dari Cilacap sisi-sisinya yang terhubung itu ada apa saja. Di sini ada Kroya, ada Purwokerto, dan kita bisa menentukan beberapa vertex agensi list dari beberapa vertex dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Next, kalau kita sudah nemuin agensi listnya, ini kita mudah nih dalam menentukan graph shortcut dari DVS, algoritma DVS dan DVS. Oke, kita next. Next yaitu membuat grafik shortcut algoritma DVS dan DVS. Tadi kan kita sudah membuat agensi listnya. Kita next ke membuat shortcut dari algoritma DVS dan DVS. Yang pertama itu menggunakan algoritma DVS terlebih dahulu. DVS itu yaitu melebar.
kita menggunakan queue atau antrian. Ingat ya, first in first out, kita pakai FIFO. Nah, biasanya saya untuk mempermudah menentukan shortcut dari dua algoritma BPS atau DPS ini, biasanya saya menggunakan agency list, jadi nggak perlu nentuin lagi titik-titik di maps atau node-node atau vertex di maps lagi, atau agency listnya di maps agak ribet ya. Biasanya masukin table agency listnya ke sini, ke layer ini untuk mempermudah kita. Oke, next. Node awalnya saya pilih Klaten di sini. Klaten. Nah, Klaten itu agency listnya kan ada Boyolali aja ya. Boyolali. Next berarti kita masukin ke Adrian. Boyolali itu agency listnya di sini kita pakai pen aja ya. Boyolali ini kan ada Klaten tadi udah, berarti kita coret. Ada Magelang, Salatiga, Solo. Nah, Magelangnya biasanya sih saya untuk mempermudah konsepnya, Magelang ini kan sebelah kiri ya. Kiri ini saya pindahin ke kanan di sini untuk di table queue-nya. Salatiga baru Solo. Nah, yang tadinya Solo itu di kanan jadi di kiri, paling kiri. Atau itu dia pertama kali masuk. Nah, dia pertama kali juga keluar. Ingat konsep FIFO di BPS ini. Nah, berarti setelah itu Magelang kita keluarkan. Nah, Magelang itu agency listnya sebentar. Magelang itu ada Boyolali udah, masukin Purworejo paling kanan. Nah, tadi kan ada Salatiga sama Solo nih. Salatiga sama Solo kita masukin dulu ke queue antriannya, baru kita bisa masukin si agency list dari Magelang. Ada Purworejo, Temanggung, ada Wonosobo. Kita contohin satu aja kali ya. Misalnya tadi ya di Boyolali ini kan ada Magelang, ada Salatiga, ada Solo ya. Nah, sorry, Magelang, sorry, kok saya Boyolali. Kita masukin ke Magelang. Nah, Magelang ini kan ada Boyolali tadi udah ya. Terus ada Purworejo, ada Temanggung, ada Wonosobo. Ya, contohnya. Kita masukin ke queue nih. Kita masukin yang pertama itu Purworejo, Temanggung, Wonosobo. Nah, yang Solo sama Salatiganya itu sudah ada di antrian. Nah, next berarti yang pertama kali masuk, pertama kali keluar Salatiga. Salatiga itu agency listnya ada Klaten udah ya. Ada Semarang, ada Temanggung. Nah, next Semarang kita masukin ke queue, ada Temanggung. Nah, berarti Solo itu ada Klat, ada Boyolali, ada Boyolali. Sini ada Boyolali, ada Sukoharjo, ada Sragen, ada Purwodadi yang kita masukin ke queue. Ini nih sebenarnya saya nggak berurutan ya kalau di maps. Nah, baiknya kita lihat di agency listnya. Nah, kalau misalnya Solo ini kan ada Boyolali udah, Purwodadi, ada Sragen, ada Sukoharjo ya, kita masukin ke queue. Nah, tadi yang sampai terakhir Temanggung, Purwodadi, Sragen, sama Sukoharjo. Next Purworejo itu ada sebenarnya Purworejo jadi nah ini kan first in first out ya Purworejo. Nah, si Purworejo ini berarti ada Kebumen sama Magelang hanya sama Magelang. Nah, masukin Kebumen dan Magelangnya. Magelang kan udah kita eksekusi tadi ya. Next aja berarti kita masukin Kebumen. Nah, next masukin di Temanggung ya. Setelah Purworejo ini kan Temanggung ya. Temanggung itu agency listnya ada Kendal, Magelang, Salatiga, Wonosobo. Kita masukin ke queue lagi ya. Ada Kendal, ada Kendal, ada Magelang udah.
ada Salatiga udah, berarti Wonosobo sama Kendal sama Wonosobo aja. Wonosobo kita eksekusi first in first out. Nah, begitupun vertex yang lainnya, ini ada cukup banyak vertex ya. Nah, kita langsung ke akhir-akhirnya saja mungkin ya. Di sini kita udah mulai paham kalau misalnya yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar untuk di BVS ini. Nah, next ini sepertinya sudah di akhir-akhir ini. Nah, ini sudah mulai habis ya. Tadi konsep yang kita di awal, kalau memang sudah tidak ada lagi tetangga-tetangga yang bisa kita keluarkan, nah itu berarti BVS sudah bekerja. Nah, kita bisa contoh terakhir ini ada Pemalang ya, Pemalang. Nah, Pemalang ini kan ada Pekalongan, Purbalingga, sama Tegal. Nah, Pemalang ada, nah berarti kan si Pekalongan sudah kita eksekusi, Purbalingga sudah eksekusi, hanya Tegal yang belum. Nah, next di sini kan masih ada first in first out ya, berarti Brebes dulu kita eksekusi. Nah, di Brebes ini ada Tegal, ada Selawi. Nah, Selawi itu sudah kita eksekusi, berarti hanya Tegal saja. Nah, berarti Tegal sudah tidak ada antriannya sudah habis. Nah, berarti sudah tidak ada himpunan lagi, sudah kosong. Nah, sebenarnya untuk mempermudahnya itu biasanya kita ada sebuah edge yang titik-titik itu. Misalnya kita contohkan adalah di Purwokerto, kita coba ya, Klaten Boyolali. Nah, Klaten ke Boyolali, Boyolali ke Magelang, Magelang ke Salatiga. Ini ada titik-titik ini yang saya sudah bilang tadi. Salatiga itu ada ke Solo ini juga titik-titik putus-putus saja untuk mempermudah aja sebenarnya. Nah, ini kita sebut dengan sisi atau edge. Nah, biasanya kita bisa namakan sendiri ya, edge. Nah, ini yang kita sebut dengan vertex atau node biasanya, node. Nah, nih titik-titik ini. Nah, ini edge. Begitupun seterusnya sampai ke Tegal nanti di node akhirnya. Nah, dari BVS ini sudah kita bisa tarik kesimpulan kita menggunakan sistem FIFO, first in first out, yang pertama kali masuk yang pertama kali keluar. Kalau misalnya saya ini mempermudah, pertama saya buat agensi listnya terlebih dahulu sih, biar kita mempermudah nanti. Ini kan sesuai update ya kalau saya. Nah, untuk mempermudah saja menentukan vertex atau antrian-antrian yang akan kita keluarkan. Nah, sudah next kita masuk ke deep first search atau DVS. Nah, DVS ini saya note awalnya sama Klaten tadi, note akhirnya Cilacap. Nah, kalau misalnya si DVS ini kita pakai LIFO, last in first out, yang pokoknya yang terakhir masuk itu yang pertama kali dikeluarin. Kita bisa ambil contoh ya, akhir dan awal aja kayak tadi. Contoh Klaten ya, kita mulai dari Klaten. Klaten itu ada agensi listnya ada Boyolali aja. Boyolali itu agensi listnya ada Klaten udah ya tadi kita coret. Ada Magelang, Salatiga, Solo. Ingat, DVS itu LIFO yang akhir kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, berarti kan Solo ya, Solo kita eksekusi. Itu ada Boyolali itu sudah agensi listnya ada Purwodadi, Sragen, Sukoharjo. Salatiga, Magelang kita masukkan, ada Purwodadi, Sragen, Sukoharjo. Nah, Sukoharjo kita eksekusi. Nah, bisa di awal dan di akhir aja ya kita jelaskan untuk mempercepat video ini. Mungkin sudah paham ya konsep-konsep dasarnya, jadi kita next aja langsung ke akhir nih. Nah, ini kan ada Kroya. Nah, kita sampai di Brebes ya, Brebes ini kan udah ada stack ya. Oh ya, saya lupa, kalau misalnya di VS ini kita pakai stack atau tumpukan. Tumpukan itu kan ibaratnya kalau di tumpukan ini, misalnya contoh ya, di tumpukan ini misalnya A, B, C, berarti kan yang keluar duluan itu si C ya, kan? Nah, beda kalau misalnya BVS tadi, nah kalau misalnya BVS itu konsepnya adalah antrian. Misalnya yang antri tiket nih, beli tiket 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang keluar duluan yang awal kan? Nih, antrian awal kan?
Seperti itu konsepnya, konsep dari tumpukan dan antrian. Seperti itu. Bisa kita langsung next aja ke akhir nih. Akhir itu kan ada Brebes ya. Brebes ini di tumpukannya tinggal Kroya sama Cilacap ya. Nah, Kroya kita keluarkan. Kroya di Kroya itu Cilacap sudah, Kebumen sudah, Cilacap belum ya, Kebumen, Purwokerto sudah, berarti next yang terakhir adalah Cilacap. Berarti not akhirnya sudah tidak ada tumpukan lagi di terakhirnya Cilacap. Nah, ini vertex-vertexnya. Vertex not yang dilewati menggunakan shortcut menggunakan DVS. Nah, next. Kita tentukan not yang diperoleh untuk masing-masing algoritma. Nah, tadi kan ada algoritma di algoritma BVS ya. Nah, di BVS ini yang tadi sudah saya jelaskan, not itu kan itu vertex ya. Nah, kita bisa nentuin nih not apa aja yang dilewatin dari BVS. Nah, di BVS ini yang sudah saya jelaskan tadi di page BVS ya. Ini Klaten ke Boyolali, Boyolali ke Magelang, Magelang ke Salatiga. Ini ke Salatiga. Salatiga, ini ada titik-titiknya harusnya. Salatiga ada ke Solo, Solo juga titik. Ini untuk mempermudah aja. Solo ke Purworejo. Purworejo. Nah, Purworejo ke Temanggung. Titik juga. Ini adalah not-notnya. Tadi untuk mempermudah kita tuh mencari BVS itu udah ketemu juga nih vertexnya, penontonnya. Ini bisa kita lihat di sini. Mungkin bisa kita selesaikan kali ya. Di Temanggung kita ke Wonosobo itu kita ke Semarang itu kita ke Purwodadi itu Sragen Sukoharjo ke Kebumen, memang agak jauh ya. Kebumen kita ke Kendal, kita ke Kendal, mana ya Kendal itu mana ya? Salah tiga bulan. Oke, ke Kendal, sorry baru nemu tadi. Kemudian ke Kendal. Kendal itu ke Banjarnegara ke Demak ke Blora ke Kudus ke Kroya, jauh sekali. Kroya ke Purwokerto ke Pekalongan ke Purbalingga ke Sragen tadi di sini. Sragen ke Rembang ke Cilacap, agak jauh nih. Cilacap ke Selawi ke Pemalang ke Brebes ke Tegal. Nah, ini di BVS melebar. Next, kita lanjut ke not yang ada di BVS. Itu ada Klaten, not akhirnya di Cilacap. Nah, ini ada Klaten, Boyolali, Klaten. Ini kan not-notnya nih. Ini not Klaten, Boyolali, ada Solo, ada Sukoharjo, ada Wonogiri, ada ke Sragen, ada Blora, ada Rembang, ada Kudus, ada Demak, ada Semarang, ada Salatiga, ada Temanggung,
ada Wonosobo, ada Magelang, ada Purworejo, ada Kebumen ada Purwokerto, ada Selawi, ada Tegal, ada Pemalang, ada Purbalingga, ada Banjarnegara, ke Pekalongan, ada ke Kendal, ke Brebes ke Kroya ke Cilacap. Nah, ini kita menggunakan DVS mendalam. Tadi bisa kita lihat juga ya vertex-vertexnya dari grafik-grafiknya ini, shortcutnya ini ada perbedaan ya antara DVS dan DVS. Nah, dari semuanya kita bisa ambil kesimpulan kalau DVS ini biasanya tidak menemui jalan buntu keuntungannya. Terus keuntungan jika ada suatu solusi, maka bit first search akan menemukannya, dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Namun kelemahannya itu memorinya cukup banyak karena menyimpan semua not dalam suatu pohon. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Nah, kalau DVS-nya itu keuntungannya, kalau misalnya DVS kan memorinya cukup banyak ya. Kalau misalnya DVS ini menggunakan memori, butuhkan memorinya lebih kecil karena not-not pada lintasan yang aktif akan disimpan. Secara kebetulan metode DVS, Deep First Search, akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya biasanya hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian, mungkin kan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan kalau DVS. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa dikirimkan ke alamat email saya, yaitu pipit_srnd@yahoo.com. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video dan pertemuan kali ini. Lain waktu mungkin akan saya jelaskan mengenai lain materi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semua. Setelah menonton video saya yang sudah saya play tadi, apakah ada pertanyaan? Jika memang ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke alamat email saya, yaitu pipit_srnd@yahoo.com. Nah, sekian ya dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.